Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang lagi di kelas pengantar Kitab Suci Ibrani. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang 3 kitab yang kadang-kadang agak terlewatkan ya ketika kita bicara tentang Kitab Suci Ibrani, yaitu Kitab Ruth, Kitab Yudit, dan Kitab Esther. Nah, saya sudah membagikan teks kepada kalian yang diberikan oleh salah satu dosen kitab suci di Universitas Parahyangan, yang catatan saya untuk tulisan itu adalah dia memberikan pengantar yang menurut saya mencukupi ya untuk kalian mengenal 3 kitab itu. Hanya memang perspektif perempuannya, apalagi perspektif feminisnya masih nihil ya dalam paper itu. Maka kita nanti akan memberikan perhatian pada 3 kitab itu. Kita membaca secara feminis, kita membaca dari perspektif perempuan. Maka teman-teman silahkan disiapkan kitab Ruth ya, buat kalian yang kitab sucinya masih perlu dicari ya, silahkan kalian mencari-cari di mana saya meletakkan teksnya. Dan sambil menunggu, mari kita mulai dengan tayangan tentang Ruth sejauh ditampilkan ya di media yang tersedia bagi kita. Di antara 3 kitab ini, sayangnya tentang Yudit, kita tidak punya banyak materi ya yang tersedia. Sementara yang 2 kitab yang lain itu lebih tersedia materinya. Secara audiovisual ya. Why do you have to do this, Naomi? Who's Naomi? Naomi had 2 sons. I married one. Orpah married Naomi, whose own husband had died years before, had no one to look after her. She decided to return to her family's home in Bethlehem. My sister-in-law and I wanted to come with her, but she stopped us. Don't you want to go back home to your own mothers? May the Lord give each of you another husband and a home of your own. My sister-in-law went back home, but I stayed with Naomi. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. When I married Naomi's son, she became my family, and where she goes, I go. The Lord be with you. The Lord be with you. May the Lord bless you. It seems that Israel's famine has finally ended, Natan. Not everyone has recovered, Boaz. Many people have come to glean from us this year. God has blessed us with more barley than we need. Should we not share that blessing with our neighbors? Yes, and the wheat is nearly ripe. We'll be harvesting that soon as well. Natan, who's that young woman over there? She is the young Moabite woman who came back with Naomi. I think her name is Ruth. So that is Ruth. Natan, let her gather grain among the sheaves. Pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. And make sure the men don't bother her. But there are dozens of gleaners out there. What is so special about this one? Do as I asked. And don't give her a hard time. Her life has been difficult enough. The man I worked with today is named Boaz. Boaz? He's one of my family's relatives. He took care of us all day, and he was good and kind and generous. Generous? If he was generous, we'd be bringing home real food instead of just ingredients. Boaz did tell me to come back and stay in his field until the entire harvest is completed. Good. Do as he said, my daughter. You'll be safe with him. God has a plan for Ruth's future. My lord. When you gather grain, don't go to any other fields. Stay right behind the young women working in my field. And when you are thirsty, help yourself to the water they have drawn from the well. What have I done to deserve such kindness? I am only a foreigner. Yes, I know. But I also know about everything you've done for your mother-in-law since the death of your husband.
I've heard how you left your father and mother to live here among complete strangers. I pray that the Lord, God of Israel, will reward you for what you have done. You have comforted me by speaking so kindly. It is lunchtime. Come, help yourself to some fruit. Tonight, Boaz will be winnowing barley at the threshing floor. Now, do as I tell you. Put on perfume and dress in your nicest clothes. Then go to the threshing floor. But don't let Boaz see you until he has finished eating and drinking. He will sleep there to protect his crops from thieves. Be sure to notice where he lies down. Then go and uncover his feet. Stay there, and Boaz will tell you what to do. Who are you? I am your servant, Ruth. Spread the corner of your covering over me, for you are a close relative. What is she doing? Ruth is following an ancient Israelite custom. When a man wants to marry a woman, he covers her with his cloak to claim her as his bride. She's proposing to him? It would appear so. The Lord bless you. This shows how loyal you are to your family. You could have looked for a younger man, but you didn't. It's true that I'm one of the relatives that is supposed to take care of you. But there is someone who is an even closer relative. Stay here until morning. Then I will find out if your other relative is willing to look after you. Huh? He is not going to marry her? But he said he's supposed to take care of her. If he isn't, I promise by the living God to do it myself. Now go back to sleep until morning. Naomi has come back from Moab and is selling the land that belonged to her husband. You are his closest relative and have the right to buy the property. If you want it, you can buy it now. I will buy it. Now, if you do buy it from Naomi, you must also marry her daughter-in-law, Ruth. Then I can't buy the land because I already have a family of my own. You may buy it yourself. You are witnesses that I have bought the property of Naomi's husband and that I have agreed to marry Ruth the Moabite. So Boaz took Ruth into his home, and she became his wife. Then Ruth had a son, and they named the baby Obed. Obed became the father of Jesse and the grandfather of David, the king of Israel. Oke, rekan-rekan, itu adalah tayangan populer ya, yang ditawarkan kepada kita. Biasanya tayangan seperti ini sangat setia pada teks. Nah, sekarang kita akan coba baca. Mungkinkah kita bisa membaca teks ini secara agak lain dengan mata perempuan ya? Nanti kita akan mempersilahkan para mahasiswi untuk memberikan pendapat ya, apakah mata perempuan bisa membantu kita membaca teks dari Rut secara lebih baik. Mari kita buka kitab Rut 1. Suster Gasparin silakan membaca ayat 1-5 ya. 1-5. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda.
Dan setelah sampai daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Oke, ayat 6 sampai 10. Serliana, Sea. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Oke, ayat 11, Suster Liska Norbertin sampai 15. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kau lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Oke, ayat 16, Suster Tere sampai 20. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut bekerja keras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemarlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku."
Oke, ayat 21, Suster Juwita, sampai 22. Dengan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jua. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita sudah berhadapan dengan sebuah teks yang dibaca secara agak konvensional ya oleh dosen kitab suci di Unpar ya. Tentu beliau ahli ya, kita harus respect. Tetapi mungkin perspektif perempuan tidak sangat kuat ya di dalam tulisan beliau. Maka saya pengen ngecek ya, apakah anak-anak pendikat bisa melihat sesuatu yang istimewa dari teks yang kita baca. Suster Dominik dan temannya, kira-kira apa yang menarik, Suster, dari perikop ini? Sekarang silakan kalian sebagai perempuan membacanya dari perspektif perempuan ya. Karena tidak selalu ya, perempuan itu melihat kitab suci dengan perspektif perempuan. Kadang-kadang kita perempuan tapi melihat kitab sucinya masih dari perspektif laki-laki ya. Makanya dulu ada sebuah lagu dangdut para suster, tidak semua laki-laki ya. Oleh Maggie Z. Silakan, siapa dulu, Dominik atau Salva? Terima kasih Romo untuk Oke, silakan. Melihat secara keseluruhan dari kisah Ruth ya Romo, dari yang dibacakan tadi, bahwa yang bagi saya yang menarik atau yang istimewa dari Ruth itu tentang kesungguhan hatinya. Kesungguhan hatinya. Kesungguhan hatinya untuk mengikuti Naomi, itu sih dari saya Romo. Oke, perempuan memang gitu ya, Suster ya. Hatinya sungguh ya. Iya, Romo. Oke, saya akan ngambil salah satu kata kunci dulu, Suster, karena saya sudah agak menua ya, jadi biar nggak lupa. Adalah hati. Oke, silakan, Suster Dominik. Suster Salva, kalian kebalik ya. Kalau dari saya secara pribadi di sini mengenai kepribadian Ruth, yaitu dia adalah pribadi yang tetap tegar dengan kepribadiannya. Dia tidak berpaling dari Naomi, walaupun yang Naomi sendiri sudah berulang kali suruh untuk pergi untuk mencari lagi pendamping lain, tetapi dia tetap teguh dengan pendiriannya bahwa saya akan tetap bersama engkau, kemana engkau pergi, ke situ juga saya akan pergi, tetap bersama engkau. Begitu sih Romo. Oke ya, nanti menggunakan bahasa yang ada di dalam teks ya. Ada salah satu yaitu kepahlawanan. Ya, oke. Sekarang Suster Salva boleh memilih salah satu temanmu di ruang Zoom. Kita masih mengumpulkan beberapa data ya, sehingga nanti kita berharap kita mendapatkan kekayaan tentang perspektif feminis ya di dalam mendekati, membaca, dan bahkan menafsirkan kitab suci. Silakan, Suster, milih salah satu temanmu di sini. Yang ada di depan saya ini Bernadetta Aprilia, Romo. Oke, Mbak Bernadetta Aprilia, Tasania. Iya, Romo. Oke, apa yang menarik, Mbak Bernadetta Aprilia? Dari yang sudah dikatakan Suster, ada yang masih mau ditambahkan? Mbak Deta?
Dari ayat-ayatnya ya, Romo? Iya, dari ayat-ayatnya. Kalau tidak dari ayat-ayatnya, dari hatimu juga boleh, Mbak. Iya, menarik. Apa yang menurut kamu menarik dan kita bisa berefleksi lebih lanjut darinya ya? Oh ini Romo, ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Oke, yang mana Mbak Deta? Yang menarik itu bagian karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan. Oke, jadi dengan karunia Tuhan, karunia Allah, engkau mendapatkan perlindungan. Tentu kalian ingat misalnya juga kisah Lazarus ya, dengan orang kaya. Kalau kita mencari arti kata ini Lazarus itu apa ya? Dia punya arti ya, seseorang yang ia mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan di sini juga disebut tentang itu. Oke, Mbak Deta, apakah ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi loh di ayat 9. Yang mana ya? Yang lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Oke, yang mana Mbak Deta? Kata yang mana? Yang kadang-kadang perempuan itu disalah mengerti oleh cowok-cowok ya. Ada istilah yang terkenal sekali, yaitu boys don't cry. Kalau jadi cowok itu ya jangan mewek, jangan nangis. Ya. Jadi yang menarik kata apa, Mbak Deta? Menangis, Romo. Menangis. Ya. Tangisan. Pernah nangis, Mbak Deta? Sering, Romo. Oh, sering. Kalau anak segede kamu itu biasanya sekarang kalau nangis karena apa sih? Biasanya nangis karena masalah tugas, Romo. Oh alah ya, mengapa kami memberikan kuk yang terlalu berat ya untuk kalian ya? Ya, sambil menyanyi ya, betapa malang nasibku ya. Ngapain sih saya ngambil mata kuliah di prodi ini ya? Ternyata banyak tugas ya. Nangis ya. Oke, Mbak Deta. Terima kasih, Mbak Deta boleh menunjuk teman kamu yang lain. Iya, makasih Romo. Ya, jangan nangis ya Mbak Deta ya. Iya Romo. Ya, Suster Jubita aja dengerin Mbak Deta ikut nangis ya. Saya menunjuk Rengga, Romo. Rengga ya. Rengga ini cowok ya, hatinya sangat Hello Kitty ya. Yuk Rengga. Sebagai cowok, apa yang menarik Rengga kalau kamu membaca bab 1 ini? Sesuatu yang mungkin membantu kita menyingkap isi kitab Rut ya. Silakan. Iya dong. Kalau menurut saya ini sikap Ruth sendiri yang luar biasa, karena di sini tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Suster Alfa dan Suster Domi. Jadi Ruth itu meskipun suaminya sudah meninggal, akhirnya tetap ikut mertuanya tadi. Oke. Ya, terus? Terus ini seringkali juga bisa diartikan seperti sebelum ayat-ayat kita tadi,
istri itu selalu mengikut suami. Maka kita sebut sebagai budaya konco wingking. Budaya konco wingking, ya. Perempuan itu adalah teman di belakang laki-laki, ya. Atau dalam bahasa yang lebih akademik sebagai budaya patriarkal. Jadi ketika perempuan lalu menjadi janda karena suami meninggal, maka dia memiliki kerentanan secara ekonomi dan bahkan secara menyeluruh ya terhadap hidupnya. Oke, terima kasih Rengga. Silahkan kamu pilih teman kamu yang lain. Kita masih mencoba mengumpulkan teman-teman hal-hal yang membantu kita membaca teks ini secara feminis. Teresia Lavita, Rom. Oke, Mbak Lavita. Ya, Romo. Oke, Mbak Teresia Lavita. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Teresia? Hampir mirip sama teman-teman yang tadi sudah menyampaikan. Kalau saya di sini melihat bahwa dari kisah Ruth dan Naomi ini itu memperlihatkan bahwa perempuan ini tuh memiliki ketabahan hati yang sangat besar, di mana sebelumnya kan mereka sangat bergantung pada suaminya. Tahu tiba-tiba suaminya, anaknya meninggal dunia. Dan di sini juga ada ketabahan seorang istri dan seorang ibu yang ditinggal oleh anak dan suaminya. Lalu ini juga, ini kan diceritakan kalau mereka ini seperti merantau ya, Romo ya. Setelah ditinggal suaminya, mungkin seperti yang dijelaskan Romo, mengalami kesusahan karena itu tadi ketergantungan, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Seperti itu, Romo. Oke, perempuan itu terkait dengan sesuatu yang ada di namanya Mbak Teresia Lavita Nareswari, ya. Kata yang mana, Mbak, dari namamu yang menghubungkan perempuan? Ya, ada di namamu loh, Mbak. Apakah Teresia? Apakah Lavita? Apakah Nareswari? Apa ya, Romo ya? Ya. Apakah Teresia Lavita Nareswari Andalas? Tidak ya. Nama Andalas dibuang aja jauh-jauh ya. Di antara tiga kata ini, Mbak Teresia Lavita Nareswari, kata perempuan paling dekat dengan tiga kata dari namamu, yang mana Mbak Teresia Lavita Nareswari? Mungkin Vita, Romo. Vita, mengapa Vita, Mbak? Karena Vita itu kehidupan. Oh iya. Perempuan itu sangat dekat dengan kehidupan dan bahkan juga kerentanan, ya. Sorry. Kerentanan dalam hidup, ya. Oke, kalau kata Nareswari artinya apa sih, Mbak? Sebenarnya itu bahasa dari Sanskerta ya, Romo ya. Kalau biasanya dipakainya tuh untuk nama laki-laki, artinya tuh pemimpin para laki-laki. Oke. Saya juga punya mahasiswi dulu ya, anak psikologi namanya juga Nareswari juga ya. Jadi kepemimpinan. Ya, ini juga kata yang penting, Mbak Teresia ya. Jadi selain Lavita juga kepemimpinan ya. Nares ya. Nareswari. Oke. Ya, untung hari ini kita ketemu Mbak Teresia Lavita Nareswari ya. Kita jadi lebih tahu. Oke, Mbak Teresia Lavita Nareswari.
pilih salah satu temanmu lagi, Mbak Teresia Lavita. Saya milih Sally, Romo. Sally, oke, Mbak Cecilia, Sally. Halo, Mbak Cecilia. Sehingga nanti ketika kita berbicara tentang teologi, terutama di hadapan kerentanan hidup, teologi itu dihubungkan dengan Lavita, dengan kehidupan. Maka misalnya para teolog pembebasan, teman-teman, mereka seringkali kalau ditanya teologi pembebasan sebenarnya apa sih? Dan mereka mengatakan teologi pembebasan adalah teologi kehidupan. Karena seringkali ketika berbicara tentang teologi pembebasan, tidak semua teolog, bahkan kadang-kadang para pejabat gereja itu was-was ya, kata itu dianggap terlalu galak. Maka teolog pembebasan biasanya, ya udah kalau misalnya nama teologi pembebasan itu terlalu keras untuk gereja, kita bisa mengubahnya menjadi teologi kehidupan. Teologi Lavita, ya. Oke, Mbak Sally sudah muncul? Ya, Romo, gimana? Loh, kok gimana? Saya tanya kok malah gimana? Yuk, apalagi yang penting, Mbak Cecilia, Sally. Halo, Mbak Sally? Gimana, Mbak Sally? Apakah kita kadang-kadang dengan perempuan seperti ini, guys? Terdiskoneksi, ya? Oke, kelihatannya mungkin Mbak Cecilia Sally sedang masuk dalam suasana doa, ya. Jadi kita persilahkan Mbak Cecilia Sally nanti untuk menutup doanya, ya, dan ikut kuliah kita lagi. Suster Gasparin, Arin. Yuk, Suster. Baik, Romo, dari teks itu saya melihat bahwa figur seorang Ruth dengan Naomi itu di mana kesetiaan Ruth walaupun ditinggalkan oleh Naomi tetapi dia tetap berusaha dan berjuang untuk menghidupi keluarganya. Seperti itu, Romo. Jadi kesetiaan ketika ditinggalkan oleh suaminya tetapi dia tetap hidup dalam keluarganya. Dia tidak mau meninggalkan keluarganya itu. Seperti itu, Romo. Terima kasih. Oke, ya. Paus Fransiskus dalam beberapa dokumen berbicara tentang female genius. Jadi kecerdasan perempuan. Dan tentu salah satunya adalah kesetiaan. Perempuan itu kalau ada masalah tidak lari, ya. Nah, nanti kita cek ya, apakah kalian termasuk memiliki female genius itu? Ya. Oke, rekan-rekan, kita sudah punya banyak, kita akan coba kumpulkan satu-satu ya. Terutama dalam diskusi sekarang ini penting, tadi Mbak Teresia atau yang sebelumnya ya, berbicara tentang menjadi perantau. Suster Arin, pernah jadi perantau, Suster? Pernah merantau? Pernah menjadi burung-burung rantau? Pernah merantau, Suster? Pernah, Romo. Oke, kemana, Suster? Sejauh mana? Daerah merantau ke Jawa, Romo. Oke, ya. Merantau ke Jawa itu pengalaman susahnya apa sih, Sus? Kalau kita boleh tahu ya. Untuk pengalaman saya sih awalnya ya dari bahasa. Dan jujur saya dari Flores ya beda dengan Jawa ya. Ciri khas orang Jawa kan ya halus,
Kalau ciri khas orang Flores pada umumnya ya kasar, seperti itu Romo. Jadi saya harus berusaha untuk beradaptasi dengan daerah setempat, seperti itu Romo. Oke, kalau misalnya kita mencari kata yang agak positif ya, Suster, daripada kasar, ada nggak sih yang positif gitu dari orang Flores ya? Nah, kalau kasar kan terdengar negatif ya, Suster. Dan kelihatannya ada beberapa suster yang langsung naik pitam ya. Masa sih kita dibilang kasar ya? Nah, ada yang positif nggak sih selain kata kasar, Suster? Ada Romo. Apa? Ya, untuk pada umumnya ya kami orang Flores itu ya pemaaf, peramah, seperti itu Romo. Yeah. Kasar dalam arti maksudnya suaranya, dari suaranya itu ya untuk kami orang Flores kalau suara besar dikatakan kasar, tetapi untuk kami sendiri bah seperti biasa saja, seperti itu Romo. Oke, mungkin kata yang lebih positif adalah tegas ya daripada kasar ya. Oke, jadi menjadi orang asing ya. Ini tidak selalu menjadi pengalaman yang gampang, rekan-rekan, dan sekarang ini di Gereja Katolik berkembang kita sebut sebagai teologi migrasi. Jadi sebenarnya yang terjadi pada Ruth ya, pada Naomi, pada suaminya Naomi ya, dan juga anak-anak menantunya itu adalah pengalaman migrasi yang sekarang ini menjadi ya pengalaman yang lebih global ya. Dan sebenarnya migrasi pada waktu itu ya masuk dari dalam budaya lain ternyata juga sangat menantang ya. Jadi pengalaman sebagai migran. Dan bahkan ya, dan ini seringkali didorong oleh persoalan apa? Suster Gasparin, persoalan? Ya, Mbak Teresa Lavita sudah mengucapkannya, Suster. Tinggal volumenya dikeraskan. Persoalan? Ekonomi ya. Tentu sekarang ini misalnya dalam konflik di Ukraina dan Rusia, migrasi itu bisa jadi juga didorong oleh konflik politik ya, perang dan seterusnya. Dan nanti akan sangat kelihatan ya teman-teman cara misalnya Paus Fransiskus memandang gereja. Gereja kita itu adalah rumah yang tidak berpagar. Maka mestinya gereja itu senantiasa open ya untuk semua yang masuk ke dalamnya, termasuk para migran. Dan ini ternyata tidak gampang ya. Negara-negara Eropa tidak semuanya sangat open ya. Misalnya negara Eropa dan Amerika ya, itu menjadi salah satu tujuan ya atau destinasi para migran. Bahkan pencari suaka ya. Nah, ternyata tidak semua ya membuka pintu. Maka ini menjadi tantangan ya. Kalau kalian tertarik dengan isu teologi ya, kalian bisa mempertimbangkan teologi migrasi ya. Saya mau sih bimbing skripsi ya. Misalnya kalian mau dari sisi kitab sucinya ya. Kayaknya sudah agak lama ya tidak ada skripsi dari kitab suci ya. Tentang teologi migrasi. Apalagi nanti teman-teman misalnya dari Indonesia Timur ya. Kalian banyak berhadapan dengan isu migrasi ya. Sekurang-kurangnya dengan buruh migran. Entah ke Malaysia atau ke negara-negara dekat ya. Mungkin juga ke Timur Tengah ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada fenomena migrasi yang ada di dalam kitab Ruth ya. Nah, tema migrasi ini sama sekali tidak disinggung di dalam teks yang sudah saya bagikan. Dan ini salah satu sumbangan ketika kita menyertakan perspektif perempuan. Kita jadi tahu ya bahwa ada isu migrasi.
Oke, lalu selain itu mari kita mulai dari atas lagi ya. Adalah hati. Ya, kita tanya cowok-cowok dulu ya. Mas Rengga pengen mendengarkan suara cowok yang mana, Mas Rengga? Jangan khawatir, ini tidak dikaitkan dengan close the door-nya Deddy Corbuzier ya. Yang hari-hari ini dia harus take down videonya ya, karena isu LGBT ya, pasangan laki-laki dan laki-laki. Jangan khawatir Mas Rengga, tidak ada tuduhan ke arah situ ya. Oke, silahkan cari Mas Rengga. Cowok di kelas kita. Marcelinus Ferry, Romo. Marcelinus Ferry. Yeah. Mas Ferry. Apakah Mas Ferry close the door? Sedang mencari-cari videonya yang di take down oleh Deddy Corbuzier. Halo, Mas Ferry? Mungkin Mas Ferry sedang bermigrasi ya ke room lain ya. Oke, Mas Rengga cari yang lain. Nama yang mirip, Romo. Marcelius Aeligius. Oke, Marcelius Aeligius. Iya, Romo. Ya. Oke, kamu cowok ya? Iya, cowok, Romo. Wah, ini Romo kok masih mempertanyakan ya. Ini biar saya tidak mengandekan ya. Yang mau saya tanya adalah ini Marcelinus Aeligius ya. Kalau kamu ditanya, kamu itu lebih menggunakan rasio atau hati, Mas Marcelinus Aeligius? Rasio atau hati, Romo? Rasio atau hati? Nggak boleh pilih dua-duanya ya. Kalau pilih dua-duanya kamu sudah jadi orang Jogja ya. Ya pilih ini, ya pilih itu. Mungkin rasio, Romo. Oke. Mengapa kamu pilih cowok itu harus rasional? Karena cowok itu nanti akan jadi pemimpin sih, Romo, menurut saya. Jadi kalau pemimpin pakai hati kayaknya nggak jalan ya, Mas Marcelinus ya. Bisa jalan sih, Romo. Cuman nggak terlalu terkonsep gitu loh, Romo. Tertata rapi gitu. Oke, jadi misalnya kamu melihat Mbak Teresia Lavita gitu, orangnya agak kurang terkonsep ya? Waduh, nggak bisa, nggak tahu. Kalau saya gitu Mbak Teresia Lavita, Marcelus langsung saya coret sih. Dari kemungkinan menjadi pasangan hidup saya ya. Ya. Kalau cewek, Mas Marcelinus, mereka lebih logika atau lebih hati? Hati, Romo. Oke, susah nggak sih Marcelinus omong dengan orang-orang yang pakai hati terus sepanjang hidupnya? Ya, lumayan sih, Romo. Iya, apalagi kalau setiap kali ditanya ya, ceweknya bilang terserah. Saya tuh sebagai cowok suka bingung ya. Kalau cewek itu bilang terserah itu artinya apa sih sebenarnya? Oke, sebelum ya Mas Marcelinus ya. Dan ini yang disampaikan oleh Marcelinus ya. Sejak kapan kamu berkumis ya, Marcelinus? Pengen jadi cowok betulan? Ya. Apa, Romo? Enggak. Nah, saya coret yang baru saja saya omongkan ya, saya delete ya. Oh. Oke, Mbak Teresia Lavita, setuju Mbak? Kalau cowok itu lebih pakai rasio, sementara kamu lebih pakai hati? Gimana ya Romo ya?
Antara setuju dan tidak setuju. Oke, silahkan sampaikan kesetujuan dan sampaikan ketidaksetujuan. Kalau kesetujuan mungkin saya melihat dari banyaknya riset ya Romo ya kan, ada tuh yang katanya cowok tuh lebih pakai logika, pakai rasio, sedangkan perempuan lebih menggunakan hati. Tuh, tapi ya kurang setujunya terkadang juga banyak kok yang cowok juga memakai hati dalam mengambil keputusan. Jadi nggak semuanya lah Romo. Cewek juga bisa menggunakan rasionya. Gitu. Oke, ya. Dulu ada buku yang sangat terkenal ya, yaitu Men from Mars, Women from Venus. Ya. Jadi laki-laki itu dari planet Mars, sementara para perempuan itu dari planet Venus. Ya. Oke, Mbak Teresa Lavita ya. Kalau memilih pasangan hidup, pakai hati atau pakai rasio sih, Mbak? Dua-duanya Romo. Oke, mengapa harus pakai rasio segala sih? Mengapa nggak pakai hati? Ya karena kan misal kalau pasangan hidup kan terus berlanjut ya Romo ya sampai mau memisahkan. Nah, kalau cuma pakai hati nanti nggak jalan rumah tangganya. Oke, memang apa yang salah dengan hati sih, Mbak Teresa Lavita? Kok kamu sendiri ragu-ragu ya? Kita nggak bisa hidup dengan hati saja ya. Jangan Romo, karena kehidupan itu keras. Oke, kehidupan itu keras ya. Jangan pakai hati aja, harus Jangan pakai hati saja. Ya, mengapa ini penting ya teman-teman kita obrolin, Romo, hubungannya dengan kitab suci apa sih tema tentang hati ini ya? Terutama karena ini ya, teman-teman, ternyata di dalam hidup kita, termasuk di dalam, kita sebut aja ya, dunia pengetahuan. Hati sering dikebawahkan dari rasio ya. Jadi seringkali manusia itu apa sih? Misalnya makhluk berbudi ya, insan berbudi. Seringkali berbudi itu dipahami secara agak sempit ya, sebagai ini ya, makhluk ya atau insan berrasio ya. Nah, ini punya akibat yang negatif ya, teman-teman. Lalu kita tidak hanya merendahkan hati, tetapi seringkali kita membuang hati ya dari kehidupan kita. Dan seringkali kalau di dalam dunia akademik adalah objektif ya. Kita itu nggak suka yang subjektif ya. Kata subjektif meskipun sebenarnya punya arti yang setara dengan objektif, tapi seringkali kata subjektif itu dikebawahkan dari objektif ya. Nah, mengapa ini penting kita obrolkan panjang lebar? Karena seringkali perempuan berteologi dengan rasio atau hati. Mas Marcelinus Ferry? Oke, tadi pertanyaan Romo, perempuan lebih teologi dengan rasio atau hati? Ya, berteologi dengan rasio atau hati? Lebih dengan mana? Kalau saya jawab berdasarkan pengalaman, sebagian besar hati, cuma ada yang rasio juga, sebagian besar. Ya, jadi nggak ada yang ajak, oh ya relatif semua. Oke, perempuan lebih berteologi dengan hati. Maka kalau kita tidak mendengarkan hati, maka ada banyak kisah perempuan, kisah para perempuan yang tidak kita dengarkan. Dan ini salah satu yang seringkali minus di dalam teologi. Ya. Oke, yaitu
bahkan di fakultas, di prodi kita, ilmu pendidikan keagamaan Katolik itu identik dengan cowok, ya. Di kampus kita itu yang cewek Bu Sisil, ya, dan kadang-kadang dipertanyakan ya keperempuanannya Bu Sisil, ya, karena Bataknya itu, ya. Ini Bu Sisil perempuan tapi kok cowok banget sih kalau berpikir, ya. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi seringkali yang hilang adalah kisah perempuan, termasuk dalam kitab suci. Karena teolognya, sekolah teologinya seringkali masih sangat laki-laki. Nah, tanpa sadar ya, kita itu memeluk budaya patriarkal ya. Padahal pendidikan itu istimewa banget ya, yaitu cowoknya tidak banyak, ya. Cowoknya minoritas ya, tetapi sebagai ilmu seringkali masih sangat cowok ya. Maka kadang-kadang kita kurang memberikan tempat pada hati. Oke, itu maka seringkali kalau kita mau mendengarkan suara perempuan, pertama-tama kita harus memberikan tempat pada hati. Nah, hati itu nanti terkait dengan apa? Misalnya teologi dari perspektif perempuan itu seringkali adalah seruan, permohonan, dan bahkan tangisan kepada Allah. Dan di dalam Rut 1 tadi kita melihat bahwa ada perempuan-perempuan yang menangis ya. Nah, itu adalah bahasa yang perlu kita inklusikan ya di dalam teologi, juga nanti dalam tafsir kitab suci ya. Karena kalau kita tidak menyertakan itu, ada banyak kisah perempuan yang kita keluarkan ya dari teologi. Maka cara kita memandang teologi juga baru ya. Oke. Ya, sebentar. Oke, Marcelinus, kamu boleh cari teman kamu satu lagi ya, cowok ya. Kita cari yang cowok sekarang. Bentar, Romo. Ya. Ternyata susah ya. Saya lihat dari atas ke bawah kok cewek semua ya. Hari Pangestu. Hari Pangestu. Mas Hari Pangestu? Ya, Romo. Oke, Hari Pangestu. Sudah dapat kuliah pengantar teologi? Sudah, Romo. Oke, nah sekarang saya cek. Saya pengen sekali mengecek yang sudah kamu pelajari, yaitu apakah teologi itu? Dosennya siapa? Hari Pangestu? Dosennya Romo Tommy. Oke, Romo Tommy ya. Kita lihat Romo Tommy yang cowok itu memberi definisi apa tentang teologi ya. Mumpung Romo Tommy lagi nggak di sini ya, mari kita unboxing ya. Mari kita roasting Romo Tommy di sini ya. Oke, apakah teologi itu? Hari Pangestu menurut Romo Tommy? Teologi itu seperti pengajaran tentang Allah sendiri, Romo. Pengajaran tentang Allah. Ya. Untung saya juga teolog ya. Jadi saya lumayan pede lah meskipun bersanding dengan Romo Tommy ya, nggak terlalu minder-minder banget ya. Oke, pengajaran tentang Allah. Nah, ini definisi yang cowok banget ya. Mengapa ini definisi yang cowok banget? Karena banyak orang yuk yang kita sebut aja ya level literasi, apalagi masuk dunia akademik, perempuan itu
belum sebanding ya. Bahkan dalam jumlah. Kecuali di prodi pendidikan ya. Prodi pendidikan itu banyak banget ceweknya ya. Cowoknya jadi minoritas. Tapi kalau kamu nanti lihat di prodi-prodi terutama yang non pendidikan itu mayoritas adalah cowok. Yang sekolah sampai level pendidikan tinggi itu mayoritas masih cowok. Dan seringkali di keluarga juga cowok menjadi prioritas ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah ya. Toh nanti kamu jadi ibu rumah tangga toh setelah menikah. Nah, itu seringkali sudah dari keluarga ya. Sehingga perempuan seringkali ditempatkan nomor 2 ya. Lalu juga tentang Allah ya. Jadi di sini yang sangat kuat adalah terutama sian-siannya sebagai ilmu ya, pengetahuan. Sementara bagi para perempuan seringkali bukan pengajaran melainkan pengenalan akan Allah. Jadi bukan pengetahuan akan Allah ya, bukan knowledge about God, melainkan knowledge of God ya. Karena kalian sudah lulus semua dalam bahasa Inggris ya, kalian tahu bedanya pengenalan akan Allah dengan pengetahuan akan Allah ya. Jadi segi akademiknya lebih ditekankan. Nah, apakah perempuan tidak akademik? Perempuan akademik. Tetapi seringkali tidak sesempit ya, yang rasional ya. Karena ada yang afektif juga di dalam kehidupan kita. Oke, rekan-rekan, itu adalah beberapa gagasan yang terutama buat kita ya, yang sangat terbiasakan dengan berpikir dengan mindset laki-laki untuk kepentingan teologi kali ini. Ya, nanti kalau ketemu Romo Tommy lagi, Romo kemarin definisi teologinya dikritik habis-habisan sama Romo Andalas ya. Terlalu laki-laki. Romo nggak lihat kami yang para perempuan ini. Nggak pernah bicara dengan hati, Romo. Ya, nggak usah sampai segitu ya. Nanti Romo Tommy tambah cemberut ya. Karena biasanya udah cemberut ya Romo Tommy ya. Jadi jangan dibuat lebih cemberut lagi ya. Seganteng-gantengnya cowok, kalau cemberut dia kurang cakep sih. Ya. Meskipun kurang ganteng, kalau kita banyak senyum ya, kegantengan kita itu naik beberapa persen ya teman-teman. Saya pengikut yang kedua aja deh, nggak cakep-cakep banget tapi banyak senyum ya. Karena ternyata lama-lama dilihat ganteng juga. Oke, rekan-rekan. Nah, perspektif feminis ini membantu kita apa sih di dalam membaca kitab Ayub. Kok kitab Ayub? Kitab Rut ya. Perspektif feminis ya. Terutama kita lebih sensitif terhadap pengalaman perempuan. Nah, sekarang kita coba cek ya. Pengalaman perempuan di dalam kitab Rut, contohnya apa ya? Oke, Mas Hari Pangestu, cari cowok lagi di ruang ini ya. Kita pengen hari ini cowok naik kelas ya. Mulai pikir-pikir isu-isu tidak hanya isu cowok ya. Tidak hanya omong tentang robot, sepeda motor, game, tapi kita omong tema-tema yang lebih inklusif lah. Yohanes Sarjono. Oke, Mas Yohanes Sarjono. Halo, Mas Sarjono. Halo, Romo. Oh, suara kamu jadi lembut sekali ya setelah kita berbicara tentang perspektif perempuan ya. Misalnya pengalaman perempuan itu apa sih, Mas Sarjono? Wah, kamu rapi sekali ya. Kamu lebih ganteng loh kalau rapi kayak gini ya. Pengalaman perempuan ya, Romo? Di dalam kitab Rut ini apa sih, Mas Sarjono?
Pokoknya sesuatu yang menjadi pengalaman perempuan. Ya. Kita coba ngecek dulu ya pada para cowok, guys. Kira-kira cowok itu pengertian banget nggak sih dengan isu-isu perempuan? Tapi nanti kita cek dulu ya juga ya pada para perempuan sendiri, kalian peka nggak sih pada isu-isu perempuan juga ya? Sambil menunggu Mas Sarjono bermeditasi ya. Suster Liska Norbertin, isu perempuan contohnya apa, Suster? Baik, Romo. Kalau isu perempuan itu ya perempuan itu tuh lebih pada mengandalkan hati itu loh, Romo. Jadi ketika melihat apapun itu, aduh kasihan ya, aduh, jadi gampang untuk terenyuh. Oke ya, mudah tergerak ya. Gampang oleh penderitaan. Dan bahkan hidup perempuan seringkali dikaitkan sangat dekat dengan penderitaan. Di banyak tempat ya di dunia. Di banyak tempat ya. Maka perempuan itu seringkali dikatakan menderita ganda. Udah perempuan, menderita lagi. Ya. Oke, apalagi Suster Liska atau Mas Sarjono sudah ketemu? Di dalam kitab suci Kristiani juga seringkali Yesus juga sangat sensitif ya terhadap isu-isu perempuan. Misalnya apalagi Mas Sarjono? Kadang perempuan tuh dianggap paling lemah. Oke, perempuan dianggap lemah. Kenyataannya lemah banget. Pada dasarnya perempuan tuh lebih gigih daripada laki-laki. Oke, contohnya apa Mas Sarjono? Kok kamu tiba-tiba ada inspirasi pagi hari ini? Perempuan itu lebih gigih Romo daripada orang-orang cowok kayak saya ini loh. Kalau saya lihat bapak ibu saya ya, Romo. Ibu saya itu lebih saat dia melahirkan lebih gigih. Nah, tapi bapak saya itu malah yang kuat tuh katanya cengeng, katanya ibu saya itu. Nah, di situ melihat bahwa kekuatan tuh bukan dari fisik tetapi juga dari itu hati juga, Romo. Jadi lebih gigih gitu daripada fisik. Salam untuk Bapak di belakang kamu ya. Ya, kita seringkali menamakannya ini ya, Sarjono, guts, ya. Keberanian ya. Keberanian itu letaknya di, ya pokoknya di antara perut kita itu ya. Dan para perempuan itu makanya tadi kita menyebut salah satunya adalah heroismenya ya, heroik ya, kepahlawanan ya. Nanti kita akan beranjak ke dua tokoh yang lain dan nanti barangkali akan lebih kelihatan ya, terutama dalam karakter Judith dan Esther ya. Sementara pada karakter Ruth ini yang sangat kuat apa Yohanes Sarjono, yaitu kelembutan ya. Nah, ini juga menjadi kekuatan. Oke, silahkan Yohanes Sarjono, kamu milih salah satu teman perempuan yang ada di kelas ini ya. Saya ingin tanya tentang pilih. Silakan. Yang nggak pernah kelihatan, Romo. Oke, ternyata Mas Sarjono mempresensi ya kalian ya. Yuk, Mas Sarjono. Pilih Elizabeth Leoni. Oke, Elizabeth Leoni. Halo, Mbak Elizabeth Leoni. Ya, Romo.
Oke, Mbak Elizabeth Leoni, kamu disapa? Memang kamu jarang kelihatan ya, Mbak Elizabeth Leoni. Oke, salah satu isu perempuan apa, Mbak Elizabeth Leoni? Kalau yang saya tahu, perempuan itu selalu di nomor 2 kan ya, Romo. Baik dalam segala hal seperti pekerjaan, kemampuan, dan lain-lain. Walaupun sekarang ada gerakan seperti menyamaratakan perempuan dengan laki-laki, tapi itu tidak berpengaruh di dalam hal-hal tertentu. Tadi seperti pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, itu perempuan dianggap sebagai yang nomor 2, dan laki-laki itu selalu yang utama. Gitu, Romo. Oke, kalau di dalam kitab Ruth ini, perempuan di belakang itu nampak di dalam peristiwa apa, Mbak? Gimana, Romo? Kalau di dalam kitab Ruth 1 yang kita baca ini, perempuan yang menjadi nomor 2 itu kelihatan gimana? Yang tersirat atau bahkan tersurat? Mungkin yang di ayat 20 itu, Romo. Ayat 20, oke. Silahkan dibaca, Mbak Leoni. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi, silahkan diterangkan, Mbak Leoni. Di sini saya menyiratkan bahwa dia merasa dia tidak diutamakan, Romo. Dia merasa bahwa Tuhan itu banyak melakukan yang pahit dibandingkan yang baik kepada dia. Oke, ya. Dan bahkan ketiadaan laki-laki itu langsung ya membuat hidup perempuan itu dari Naomi menjadi Mara. Jadi menjadi penderitaan ya, kepahitan. Nanti teman-teman, terutama kalau kalian ya pada kesempatan apapun ya, kalian punya kesempatan untuk bercakap-cakap dengan para perempuan, terutama setelah peristiwa perceraian, apalagi misalnya kematian suami, tidak sedikit ya para perempuan lalu mengambil pekerjaan-pekerjaan informal. Pekerjaan informal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang terutama terkait dengan tubuh mereka. Kalau kalian nanti ke misalnya panti pijat gitu ya, kalian boleh tanya-tanya ya. Sebagian dari mereka masuk ke dunia itu setelah perceraian atau setelah kematian suami mereka. Termasuk mereka yang masuk dalam dunia prostitusi ya. Itu jarang mereka melakukannya ketika masih berkeluarga ya. Kalaupun masih berkeluarga, biasanya yang sering terjadi adalah bahwa pihak laki-laki atau suami ini tidak bisa memberikan ketahanan finansial kepada keluarga ya, sehingga perempuan harus bekerja di luar rumah dan bahkan mereka bekerja dengan tubuh mereka ya. Nah, ini bahwa posisi perempuan seringkali di belakang, dan di dalam teks ini yang menarik juga adalah bahwa perempuan ini bekerja untuk mengambil sisa-sisa panenan yang secara sengaja oleh para pemanen itu ditinggalkan ya, agar kemudian perempuan yang memang ya bukan pencari nafkah yang utama, mereka masih bisa mendapatkan sesuatu ya dari ladang yang sudah dipanen. Oke, rekan-rekan, itu beberapa hal. Nanti kita akan lanjut dengan kisah dari dua karakter yang lain.
Kita sekarang jeda dulu untuk melihat setelah kisah Ruth, kita juga melihat kisah Yudith ya. Nah, sayangnya kisah Yudith ini kurang mendapatkan exposure ya, kurang mendapatkan eksplorasi ya. Bahkan di YouTube saya nyari sedikit sekali ya. Ini ada sebuah lukisan dari pelukis yang sangat terkenal. Salah satu karya yang dia kerjakan adalah mengisahkan Judith perang dengan Holofernes. Silahkan kalian lihat. Very figurative ways of painting, and then adding all this gold that lacks depth, and the whole thing becomes a strange picture to look at. And yaitu Judith membawa kepala Holofernes, panglima perang yang ingin menguasai Israel. In French, we would call it Art Nouveau. But he managed to combine all kinds of... See here is a very traditional subject in art. There are quite traditional elements within the way he portrayed it. It is a biblical story, and he painted it within this frame that is gilded as well and contains the title at the top. And the fact that that frame and the painting seem to be one entire work of art is reminiscent of the way altarpieces were traditionally made. So it has a sort of a link to medieval art as well. But what are we actually looking at here? This is a story from the Bible, that is from the Catholic Bible and from most Orthodox Bibles, but it was not included in any of the Protestant Bibles. And the story is that of Judith and Holofernes. Now, Judith was a young widow from the city of Bethulia. I hope I pronounced that correctly, but I'll give you the correct spelling over here. And that city or town, it's considered a town in the Bible, it's besieged by an enemy army that we usually assume to be Assyrians. And these Assyrians come in the name of Nebuchadnezzar. They are led by a general called Holofernes. The town itself is pretty obvious to everyone in the town. And then Judith comes up with a plan. She discusses it with a number of the elders of the city and then proceeds to execute it. What she does is she wears her most beautiful clothing. She takes up all kinds of jewelry that she has. She uses. Jadi para pelukis mereka seringkali membaca kitab suci ya untuk mendapatkan inspirasi karya artistik mereka, termasuk Gustav Klimt yang karyanya lalu dihubungkan dengan kitab Judith yang ada di tangan kita. Maka sekarang teman-teman kalian silakan membuka kitab Judith bab 8. Ask her what she's doing, and she explains that she wants to betray her city. She wants to be taken to Holofernes, the general. And she's going to tell him how he can take the city without losing any of his own men. When she's brought before him, he's immediately charmed by her. He tells him that the city is going to fall whenever the people in the city will start to sin against their God. And they are about to, because they're running out of food, and they're almost down to the last bits, which is the food that's reserved for the priests in Jerusalem. And they're not allowed to eat that. And that when they sin, he will not help them, and so they can be killed by Holofernes and his men. She then promises to spend time in the Assyrian camp. She will stay there and she will pray to God at night, and God will at some point tell her whenever the sins have taken place, and that will be the green light for the attack. And for 3 days she stays in that camp, spends her nights praying outside the camp, and then on the 4th night he drinks too much. When everyone else has left, he falls asleep. That is her cue. She then grabs his sword, cuts off his head, puts it in the bag that she has transported her food in, and she has her slave there as well. And together they leave the tent with this bag of food that they've been carrying around, except there's no food in it anymore. It's the head of Holofernes. They go back to their own city, and the next day, the head of Holofernes is displayed on the walls of the city. That scares the Assyrians so much that they flee, and so she's rescued the city. Now, in origins like this one by Alori, beberapa lukisan tentang Judith. It has been quite popular throughout history to be portrayed as Judith, because what happens, what you do then is you pretty much say, my behavior might look as though it's sinful, but in reality, I'm helping everybody, and I do it all for the glory of God. And that means you can basically behave in whatever way you want to. Ini adalah salah satu stereotipe ya. Ketika melihat perempuan seringkali dikaitkan dengan kedosaan.
daripada misalnya ketika melihat laki-laki kita seringkali menghubungkan dengan kekudusan. Dan nanti ini punya dampak ya di dalam gereja bahwa tempat perempuan seringkali nomor 2 ya juga dalam pelayanan rohani. Maka nanti teman-teman lulusan pendidikan, para mahasiswi ya, kalian mudah-mudahan ya punya ketabahan kalau mungkin nanti bekerja di paroki, membantu pelayanan rohani, dan kadang-kadang kalian di nomor 2 kan dibandingkan dengan misalnya prodiakon yang laki-laki atau katekis yang laki-laki. She finds the whole business quite distasteful, and her servant that is trying to really support her, trying to edge her on, say, go on, do it, who's also, by the way, holding the bag that they're going to put the head into. But if we then compare it to the version by Klimt, it is quite different. It is a peculiar way to tell the story, because there are some elements missing. For instance, there's no sword, there's no maidservant, there's no bag to put the head into. And in fact, orang yang menafsirkan ini mengatakan versinya Gustav Klimt itu memiliki keistimewaan karena misalnya Yudi tidak ditampilkan sebagai yang membawa pedang, membunuh pedang, apalagi menggorok lehernya lawannya. In many of the tellings outside the Bible, the story had become much more erotic. Many have interpreted the story as that she had seduced him, they had sex, he fell asleep, and that was the moment that she cut off his head. Dan But that's not biblical version. And in fact, penafsiran terhadap Yudit seringkali bahwa Yudit ini menggunakan seksualitasnya ya, untuk mengalahkan lawannya, dan bahkan dia dikatakan merangsang secara seksual Holofernes sebelum dia membunuh. Look at her face. She's, by the way, the gold in this case serves very well as the biblical reference to all the jewelry. Nah, apakah seperti itu? Ya, mari kita baca Yudit 8 ayat 1 sampai 8. Silahkan Yudit 8 ayat 1 sampai 4 dibaca. Oke, Mbak Teresia Lavita, kamu pengen mendengar suara yang mana, Mbak Teresia? Suara teman? Niel, Romo. Oke, Niel. Silahkan, Niel. Ya, Romo. Yuk, 8, 1 sampai 4. Silahkan, bisa menemukan kitab Yudit ada di mana? Ada di tengah-tengah, guys. Kalau kalian punya kitab suci Deuterokanonika, itu yang warnanya hitam-hitam ya. Disitulah kitab Yudit berada. Nomor berapa, Romo? Bab berapa kok nomor berapa? Bab 8 ayat 1 sampai 4. Ya. Yuk. Mengapa hari ini banyak cowok yang potong rambut ya? Yuk. Keputusan Uzia didengar juga oleh Yudit, anak Merari. Keturunan Oks, Yusuf, Oziel, Hilkia, Anasias, Gideon, Rafain, Ahitub, Elia, Hilkia, Eliab, Natanael, Salamiel, Sarasadai, dan Israel. Manasye, suami Yudit, berasal pada kerabat dan suku yang sama dengan istrinya. Manasye meninggal pada suatu musim menuai. Ketika mengawasi para pekerja di ladang, dia pingsan kena matahari, lalu meninggal di tempat tidur di rumahnya di Betulia. Dia dikuburkan di kubur keluarga di ladang antara Dotaim dan Balamon. Sudah 3 tahun 4 bulan, Yudit hidup sebagai balu. Dia telah mendirikan gubuk di atas punggung rumahnya dan tinggal di situ. Dia berpakaian kain guni, tanda berkabung, dan pakaian yang sesuai baginya sebagai balu. Sepanjang masa itu dia berpuasa.
kecuali pada hari orang tidak boleh berpuasa, yaitu pada hari Sabat dan hari sebelumnya, pada perayaan bulan baru dan hari sebelumnya, dan pada semua perayaan dan hari besar bangsa Israel. Yudit, wanita yang sangat cantik, suaminya telah meninggalkan emas dan perak, pelayan dan hamba, ternakan dan ladang baginya. Dan Yudit tetap di situ. Tidak seorang pun dapat mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Yudit, oleh sebab dia sangat taat kepada Allah. Oke, ya malah dibaca semua ya. Kamu murah hati sekali ya. Oke, Niel, ini apa? Sama ya pertanyaannya. Kalau membaca ini dari perspektif feminis, apa sih yang menarik dari 1 sampai 8? Bisa tentang budaya Israel waktu itu, atau hubungan kekeluargaan, atau tentang Yuditnya sendiri. Yang ke-8, Romo. Oke, silakan. Mengapa ayat itu menarik, Niel? Tidak seorang pun, ya karena kan Yudit itu seorang perempuan ya, Romo. Terus perempuan itu menurut saya itu mulia, karena kan kalau bisa dikatakan perempuan itu diambil dari bahasa Sanskerta, yang per itu kalau nggak salah artinya makhluk, empu itu mulia, terus an itu bertahta gitu, Romo. Jadi perempuan itu yang bermulia, makanya di sini dikatakan tidak seorang pun dapat mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Yudit, oleh sebab dia sangat taat kepada Allah. Jadi perempuan itu ya mulia karena juga bertaat kepada Allah gitu, Romo. Oke, kalau sama Yudit sih saya percaya ya, Niel memandang mereka dengan sangat mulia ya. Tapi melihat Juwita Gultom, Elizabeth Leoni, Teresia Lavita, Angela, Bernadetta, Katarina, Fonta, Francisca Nandita, Gasparin, Hendrawati. Apakah mereka semuanya pantas kita muliakan, Mas Nia? Ya kalau sebagai cowok ya dimuliakan sih, Romo, karena kan emang kayak gitu sih, Romo. Gimana ya jelasinnya ya? Ya saling menghargai aja sih, Romo. Kalau udah dimuliakan ya harusnya perempuan tahulah gimana ke depannya. Oke deh, wah ini cowok idaman loh para gadis, para perempuan di room ini ya. Wah, Mas Niel ini mempermuliakan kalian ya. Nikmat apalagi yang hendak kamu minta, guys, selain seorang laki-laki yang mempermuliakan kalian? Ya. Jadi di sini yang menarik dari ayat 8 adalah Yudit dikaitkan dengan kebaikan. Ya, dia tidak dikaitkan dengan keburukan, apalagi kejahatan. Oke, Niel, wah ini langsung Mbak Teresia Lavita menyalakan kameranya ya. Gila, ada ya cowok yang mempermuliakan perempuan ya. Nah, kata empu ya, itu selain mulia, tentu empu itu juga ada sebuah komunitas ya di Solo, komunitas para perempuan jejer wadon ya. Jejer wadon itu perempuan itu subjek ya, bukan objek. Oke, sebelum Mas Niel tersipu-sipu karena saya puji-puji terus ya, silahkan mencari teman kamu di grup Niel. Siapapun ya. Cewek deh, cewek sekarang. MM Elizabeth, Romo. Oke, MM Elizabeth. Karena pertanyaannya ini khusus, ya, Mbak Elizabeth, kameranya dinyalakan dong, Mbak. Karena pertanyaan ini penting banget ya, harus menyalakan kamera kalau ini. Oke, Mbak MM, wah malah sisiran ya. Oke, pertanyaannya simpel banget sih, Mbak
Elizabeth ya. Pertanyaannya adalah, cantikkah kamu? Pertanyaannya apa, Romo? Cantikkah kamu? Malah ketawa. Pertanyaannya sih gampang, Romo, jawabnya itu yang perlu kepercayaan diri ya. Kalau cantik itu relatif ya, Romo. Oke, kalau menurut kamu pribadilah, kita abaikan para cowok-cowok yang pernah mungkin memberikan komentar pada kamu ya. Seperti komentarnya B.J. Habibie ketika ketemu Ibu Ainun ya, ketika masih mahasiswi ya. Kamu gendut, hitam, kayak gula Jawa. Ya. Setelah lama nggak ketemu ya, lalu B.J. Habibie ketemu lagi dengan Ainun di rumahnya. Gila, yang dulu gula Jawa sekarang jadi gula pasir ya. Yang dulu hitam sekarang jadi putih banget. Ya, kalau menurut Mbak Elizabeth sendiri, cantikkah saya? Cantik, Romo. Cantik. Cantiknya nengen di Mbak Elizabeth, kalau kita boleh tahu nih. Apakah seperti cantiknya lagu Carida? Cantik dari hatimu? Saya itu sulit menilai diri sendiri ya, Romo. Oke, ya. Terima kasih Mbak Elizabeth. Ternyata susah ya. Karena di sekitar kita itu standar kecantikan itu kayaknya tinggi banget ya. Sehingga cantik itu menjadi body goals ya buat para perempuan yang ada di sini. Ya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Mbak Mei. Kamu itu cantik nggak sih, Mbak? Cantik apa ya? Inner beauty mungkin. Inner beauty ya. Outer beauty-nya gimana, Mbak? Apa? Itu inner beauty. Cantik dia, orang yang tepat ya. Oke. Jadi Mbak Mei memproklamasikan diri ya di kelas ini. Saya itu cantik di dalam dan di luar ya. Oke. Cantik itu berkat atau kutuk sih Mbak buat kalian? Dua-duanya tergantung. Oke. Kapan menjadi kutuk Mbak Mei? Kalau apa ya? Biasanya kalau saya cantik itu kadang pembawa bahaya gitu sih. Oke, bahayanya gimana sih menjadi cantik? Saya juga pengen tahu ya, menjadi ganteng itu ada risiko berbahayanya nggak sih? Iya, kalau misalnya kan di luar kan digoda gitu kan, lebih riskan aja gitu kalau di luar. Oke, hidup saya menjadi lebih riskan ya. Sekurang-kurangnya disiul-siuli cowok iseng ya. Kayak nggak tahan aja lihat orang cakep ya. Kalau berkatnya Mbak Mei? Ya, berkat mungkin dari kecantikan bisa apa ya, jadi influencer mungkin atau jadi banyak hal sih mungkin, tergantung dia ngembanginya dalam hal apa. Oke ya, nanti teman-teman terutama dalam kajian teologi feminis seringkali kecantikan itu dipahami lebih negatif ya. Nah, kita coba cari-cari tahu para cewek yang ada di sini ya. Bahwa cantik itu kadang-kadang malah tidak positif ya buat saya. Oke, Mbak Mei pengen menyapa siapa? Teman kamu yang cewek. Dan harus pasang kamera ya. Karena sekarang kita sedang berbicara tentang kecakapan ya. Tentang good looking ya. Ya. Francisca Nandita. Francisca Nandita. Oke, Mbak Francisca Nandita ya.
cakep tapi kadang-kadang malah merugikan kita itu kok bisa ya Mbak Francisca Nandita ya? Kita mungkin bisa merugikan kita, mungkin pergaulan yang melebihi batas mungkin. Oke, misalnya ya, cewek-cewek cantik itu sekarang nggak seneng cowok yang cuman good looking. Ya. Paling-paling cewek-cewek cantik ini pengennya cowok meskipun tua, kurang good looking, yang penting good rekening. Misalnya kayak gitu ya. Oke, nah nanti di dalam teologi juga ada kata ya yang teman-teman akan sering dengar juga. Perempuan yang cantik itu seringkali disebut sebagai sedaktris. Kerjaannya merangsang birahi laki-laki. Ya. Maka seperti tadi penjelasan yang agak singkat dari lukisan yang kita lihat adalah jangan-jangan Yudit ini merangsang birahinya panglima perang itu. Makanya sebelum membunuhnya. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini seringkali stereotipe ya. Di kampus kita kadang-kadang ada bisik-bisik di antara para mahasiswa-mahasiswi ya. Mahasiswi-mahasiswi yang cantik itu nilainya gampang bagus ya. Diberikan oleh dosen-dosen cowok ya. Daripada kami-kami yang wajahnya pas-pasan kayak gini loh Romo. Udah pas-pasan cowok lagi nilainya susah Romo ya. Remedi. Ya, misalnya itu ya. Jadi apalagi nanti kalian cantik dan pinter ya. Jangan-jangan karena cantiknya ya kamu jadi pinter ya. Karena dosen-dosen ngasih A terus ya pada kalian. Ya. Bahkan ada beberapa mahasiswa-mahasiswi ya. Saya tahu Romo itu pokoknya kalau cantik dikasih A Romo. Ya, ada yang sampai bilang gitu ya. Mudah-mudahan bukan Romo Andalas ya. Romo Andalas mudah-mudahan tidak memandang wajah ya, tapi memandang casing kalian ya. Sami mawon ya. Oke, cantik. Terima kasih Mbak Nandita. Silahkan milih teman kamu Mbak Francisca Nandita. Atau saya tanya Mbak Francisca Nandita lah. Maksud cuma ditanyai cantik atau tidak ya. Isu perempuan apa yang ada dalam kitab Yudit 8, 1-8. Tentang Yudit. Mbak Francisca Nandita. Bentar ya Romo. Oke, enggak apa-apa. Sudah ada loh sebenarnya juga di dalam Ruth tadi, tapi banyak dari kalian belum menyebut. Satu kata yang penting banget teman-teman. Yaitu mulai huruf terakhirnya. 5 huruf saja. Huruf terakhirnya A. Janda bukan Romo. Janda. Betul, Mbak Francisca Nandita. Jadi menjadi janda itu rentan hidupnya ya. Apalagi, dan ini kita temukan ya, ketika anak laki-lakinya meninggal. Karena dia tidak memiliki supporting system, Pak. Sistem yang mendukung hidup dia. Maka tadi sebenarnya dalam kitab Ruth ya, Ruth dengan Naomi itu perempuan semua. Janda semua. Maka hidup mereka itu rentan sekali. Dan yang istimewa dari Ruth adalah bahwa dia tidak meninggalkan Naomi. Ya, dan itu sangat diapresiasi. Karena kalau Naomi itu ditinggal juga oleh Ruth, seperti ditinggal oleh menantu perempuannya yang lain, maka dia udah perempuan, janda,
Dan kemudian kemalangan ketiga adalah Naomi ini sudah tua. Jadi menjadi seorang yang lanjut usia itu ada kerentanannya dibandingkan dengan Ruth yang sama-sama janda tetapi dia masih muda ya. Maka percakapan dengan Naomi kan kamu cari suami ya sehingga hidup kamu lebih memiliki ketahanan dibandingkan kalau kamu tetap hidup sendiri bersama saya ya. Itu pilihan yang diberikan oleh Naomi kepada Ruth ya, tetapi Ruth justru memilih jalan yang lebih sulit. Ya sudah, kita saling mendukung satu sama lain ya. Dan kemudian itu berarti Ruth perempuan itu harus yang kemudian mencari nafkah ya, tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk Naomi. Dan kemudian ada sosok Boaz ya, yang mencirikan mengkarakterisasikan Allah yang memberikan perlindungan ya. Dengan pada akhirnya tidak hanya membeli tanah Naomi melainkan juga menjadi suami bagi Naomi ya, dan itu berarti dalam struktur masyarakat yang masih patriarkal lalu hidup Naomi dan hidup Ruth itu diangkat ya dari kemalangan mereka sehingga kemudian yang marah menjadi Naomi lagi ya, yang hidupnya yang semula dipahami sebagai kepahitan, kemudian berakhir dengan kebahagiaan. Oke, Mbak Francisca, terima kasih jawabannya. Silahkan kamu cari cowok sekarang, Mbak Francisca. Sekarang kita akan membaca ayat bab 9, doa Yudit. Silahkan Mbak Francisca mencari salah satu cowok di kelas ini. Ya, saya cari. Wah, apakah ini tanda kita harus makan siang, guys? Sabar ya. Benedictus. Oke, Benedictus. Yuk, Benedictus. Baca bab 9, Benedictus. Ayat 1-5. Akan tetapi, Yudit sujud menyembah, menaburi kepalanya dengan abu, dan menunjukkan kain kabung yang dipakainya. Tepat pada saat itu dipersembahkan dalam bait Allah di Yerusalem korban bakaran petang hari. Maka berserulah Yudit kepada Tuhan dengan suara nyaring, katanya, "Ya Tuhan, Allah Bapakku, Simeon yang di tangannya sudah kau taruh sebilah pedang untuk menghukum orang-orang asing yang telah melepaskan ikat pinggang seorang gadis untuk menodainya, menelanjangi pahanya untuk mempermalukannya, serta mencemarkan kandungannya untuk menistakannya. Sebab engkau telah berfirman, yang sedemikian itu tidak boleh, namun oleh orang-orang asing itu dilakukannya juga. Karena itu para pemimpin mereka kau serahkan untuk dibunuh, dan ranjangnya yang malu karena tipu daya mereka berlumuran darah karena terperdaya. Hamba-hamba bersama dengan majikannya dan penguasa bersama dengan tahtanya telah kau hantam. Istri-istri mereka kau serahkan untuk dirampas, dan anak-anak perempuan mereka kau serahkan untuk diangkut tertawan, dan rampasan mereka menjadi bagian anak-anak kekasihmu, yang berkobar-kobar keasikannya dan yang menganggap keji penodaan orang sedarah, serta mohon pertolongan kepadamu. Ya Allah, Allahku, dengarkanlah aku ini seorang janda. Memang yang dahulu dan yang sekarang kau lakukan seperti juga apa yang nanti akan terjadi. Engkau pun merencanakan yang sekarang maupun yang akan datang, dan apa yang sudah terjadi kau rencanakan pula. Oke, isu perempuannya ada di mana, Benedictus? Dari ayat 1-5 ini ya. Ternyata panjang juga ya, 1-5. Ini Romo yang tentang pelecehan perempuan, Romo. Oke, pelecehan perempuan. Jadi
Mana yang lebih rentan, Benediktus? Laki-laki dilecehkan atau perempuan dilecehkan? Lebih rentan perempuan, Romo. Oke, ya. Dan ini penting ya, teman-teman. Sekarang ini kita diskusi tentang undang-undang ya, perlindungan perempuan dari kekerasan seksual ya, termasuk di dalam gereja. Maka sebenarnya kitab Yudit ini bisa kita jadikan inspirasi ya. Misalnya nanti kalian diminta untuk bicara dari sisi kitab suci ya. Teks Yudit ini bisa menjadi inspirasi bahwa di situ juga ada protes ya terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Dari yang mulai yang verbal sampai tindakan pemerkosaan ya. Ini menjadi isu perempuan. Oke, terima kasih. Benediktus ya, kamu boleh milih salah satu temanmu untuk baca 6 sampai 10. Cowok apa cewek, Romo? Boleh bebas ya. Oni, Mo. Oni ya. Ada alasan tertentu memilih Oni? Nah, nggak usah ditanyakan. Iya, Mo. Ya, silahkan Oni membaca 6 sampai 10, Oni. Romo, sebelumnya maaf dari tadi Oni keluar masuk Zoom jadi enggak terlalu nyimak, Romo. Oh, enggak apa-apa. Ini baru masuk juga. Kamu selalu bersama Tadi sampai di itu kok, enggak pernah keluar masuk ya. Kamu stay saya kok. Tadi di Yudit berapa, Mo? Di Yudit 9 ayat 6 sampai 10. Yudit 9 ayat 6 sampai 10. Oke. Silakan. Apa yang kau kehendaki tampil ke muka seraya berkata, lihatlah, kami ada di sini. Memang segala tindakanmu disediakan dan keputusanmu dirancangkan sudah. Sesungguhnya orang-orang Asyur yang congkak karena bala tentaranya dan tinggi hati karena kuda serta penunggangnya lagi pongah karena pangkalangan pasukan jalannya. Menaruh percaya pada utar-utar dan pendahan, busur dan pengumban, sedangkan tidak mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang menghancurkan alat-alat perang. Tuhan, demikianlah namamu. Dengan kekuasaanmu, kau rebahkan kekuatan mereka, dan dengan kemurkaanmu, kau campakkan tenaga mereka. Sebab mereka berniat akan mencemarkan bait sucimu, akan menajiskan kemah peristirahatan namamu yang mulia, dan akan mematahkan tanduk mesbahmu dengan besi. Pandanglah kecongkakan mereka dan kirimkanlah kemurkaanmu ke atas kepala mereka. Berikanlah kepada tanganku, tangan seorang janda, tenaga untuk melaksanakan rencana. 10. Hantamkanlah dengan akal bibirku baik budak maupun tuannya, baik tuan maupun pelayannya. Hendaklah dengan perantaraan seorang perempuan kau patahkan ketinggian hati mereka. Oke ya, teman-teman seringkali, terutama kalau kalian nanti membaca teologi perempuan ya, perempuan kalau berteologi kok galak-galak ya, suaranya ngegas semua. Ya, ini seringkali para teolog laki-laki itu nggak tahan ya kalau ngobrol sama teolog perempuan. Dan udah ada jawabannya. Mengapa suara perempuan itu kalau omong tuh suka tinggi ya? Karena kalau suaranya biasa aja nggak didengerin sama para cowok ya. Maka kemudian perempuan harus meninggikan suaranya ya, menambah volumenya. Karena kalau kita omong biasa-biasa nggak didengerin ya. Nggak dianggap penting isu yang diangkat. Maka seringkali selain tangisan, permohonan, seringkali juga kita nanti akan mendengarkan teriakan dan bahkan gugatan. Nah, sekarang ini teman-teman di Gereja Katolik Universal ini sekarang ada istilah sinodalitas ya. Kalau kita hubungkan dengan tema yang kita bicarakan hari ini, sebenarnya di mana sih? Sinodalitas salah satunya adalah kita perlu mendengarkan suara perempuan.
suara anak, LGBT, difabel, dan kelompok-kelompok yang kehidupannya seringkali memiliki penderitaan serupa dengan perempuan. Maka kalau kita betul-betul ya ingin agar gereja kita semakin sinodal juga ya di kelas kita ya kita berusaha ya laki perempuan itu kita sapa semua ya dalam jumlah yang kurang lebih seimbang ya, suster juga awam ya. Ini kita kita sapa sesetara mungkin ya. Oke, Mbak Leoni, silahkan kamu mencari teman kamu cowok ya. Jadi teman-teman nanti kalau kalian membaca teologi perempuan yang suaranya galak-galak ya, jangan baper ya. Mereka tuh teman-teman perempuan tuh galak karena kita tuh suka nggak dengerin itu ya. Cowok-cowok ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, cowok itu suka nggak ngerti. Ya, nggak ngerti perasaan kita. Ya. Perasaan kita. Ya. Kita kadang-kadang kurang peka ya. Yuk, Mbak Leoni. Saya Romo. Ya. Silakan membaca ayat 6 sampai 10. 6 sampai 10 lagi, Mo. Oh ya, 6 sampai 10 ya. Kamu milih teman kamu ya. 11 sampai 15. Kamu juga nggak apa-apa deh baca. 11 sampai berapa, Romo? 15. Sebab kekuasaanmu tidak terletak di dalam jumlah besar, dan kekuatanmu tidak pula pada orang-orang perkasa. Sebaliknya, engkau adalah Allah, orang yang hina dina, penolong orang kecil, membantu orang lemah, pelindung orang yang kehilangan akal, dan penyelamat orang yang tanpa harapan. Ya Allah Bapakku, Allah pusaka Israel, penguasa langit dan bumi, pencipta air, raja segala makhluk. Dengarkanlah doaku. Berilah supaya perkataanku dan akalku itu mendatangkan luka-luka dan bilur-bilur kepada mereka yang merencanakan yang pahit-pahit terhadap perjanjianmu, terhadap rumahmu yang suci, puncak bukit Sion dan rumah milik anak-anakmu. Buatlah seluruh umatmu dan setiap suku menjadi insaf, sehingga mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan segala kekuatan dan kekuasaan, dan bahwa tiada lainlah yang menjadi perisai bagi bangsa Israel kecuali Engkau. Oke, terima kasih Mbak Leoni ya. Teman-teman, seringkali kita berhadapan dengan perempuan yang speechless ya. Kita beruntung mendapatkan sosok Yudit yang outspoken ya, yang bisa mengutarakan doanya, pergumulannya. Nah, dalam situasi sehari-hari kita seringkali menemukan perempuan yang sampai tidak bisa berbicara lagi. Lalu bagaimana kita bisa mengenali penderitaan mereka? Nah, maka nanti teologi perempuan selain mendengarkan kisah-kisah perempuan, kita seringkali juga perlu melihat tubuh perempuan. Tubuh perempuan itu seringkali memar, berbilur, luka, berdarah, dan bahkan sampai meninggal. Nah, kita perlu melihat penderitaan itu juga di dalam tubuh perempuan. Karena mereka seringkali entah yang mengalami KDRT, atau mereka mengalami kekerasan ketika menjadi buruh migran, atau mereka yang jumlah kerjanya itu seringkali
jauh lebih lama daripada laki-laki kalau di pabrik dan di tempat-tempat kerja lainnya. Nah, itu harus kita perhitungkan. Maka saya ingin mengutip salah satu feminis dari Korea. Namanya adalah Chun Hyun Kyung. Beliau adalah seorang teolog feminis. Beliau berbicara tentang epistemologi of the broken body. Epistemologi tubuh yang remuk. Tubuh perempuan itu seringkali hadir di hadapan kita dalam keadaan memar, berbilur, remuk, dan bahkan mengalami kematian. Dan ini saya kira nanti bisa membantu ya teman-teman ketika kita membaca kitab-kitab perempuan seperti Ruth, Judith, dan Esther. Nah, kita sekarang lihat Esther ya untuk menutup kelas. 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Ada beberapa versi yang sudah ada dalam akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya dihancurkan. Haman, senang melihatmu, teman. Mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain, dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri. Bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda? Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud. Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil, akan dihukum mati. Kecuali Raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahuda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susa dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar.
Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu? Akan aku kabulkan. Bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini, supaya dia Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Tapi. Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Tidak, jangan, kumohon, jangan, tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Oke, rekan-rekan, nanti kalau pengen lihat versi penuhnya, tonton di YouTube ya. Sudah ada versi yang lebih lengkap. Dan dengan demikian kita akhiri kelas kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin memiliki perspektif perempuan, perspektif feminis, juga di dalam membaca kitab suci, belajar dari Ruth, Judith, dan Mbak Esther. Cantikkah kalian? Kita akhiri kelas kita siang hari ini. Terima kasih semuanya.
Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.